Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarkanlah, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita mengakhiri masa biasa. Besok kita sudah memasuki yang disebut Rabu Abu, dan kita memasuki masa Prapaskah, masa untuk berpuasa, berpantang, mengolah diri dan hidup kita
agar semakin terarah kepada Allah yang menjadi sumber dan kekuatan hidup kita. Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat demi rahmat, berkat demi berkat, kasih karunia demi kasih karunia yang begitu nyata disediakan berlimpah kepada kita. Dan itu yang diwartakan di dalam Injil pada hari ini. Kalau kita setia mengikuti Yesus, kita akan menerima karunia demi karunia, kasih berlimpah, berkat tercurah di dalam kehidupan kita, berlipat ganda. Dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa ini dan pada masa datang, pada masa kini berkat berlimpah dicurahkan kepada kita, pada masa datang kehidupan kekal di surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bahwa di dalam Injil pada hari ini, Santo Markus menggunakan frasa pada masa ini atau zaman ini dan pada masa yang akan datang atau zaman yang akan datang. Santo Markus menggunakan dan mengubah dua istilah yang sangat teknis yang ditemukan dalam pemikiran dan teologi Yahudi abad pertama, dan itu ditempatkan pada sabda Yesus. Dalam pemikiran Yahudi, masa ini atau zaman sekarang ini mengacu pada lingkup ciptaan yang terlihat saat ini, saat sekarang ini kita mengalami dan menikmati kehidupan ini. Kehidupan yang seperti itu ditandai dengan kelemahan, kejatuhan, bahkan dosa yang mendatangkan penderitaan, kesedihan, kejahatan. Dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada masa itu, semua itu akan berlalu dan akan muncul zaman yang baru. Zaman yang baru itu ditandai oleh sukacita, kegembiraan, keabadian, kesejahteraan, dan keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang-orang Yahudi pada zamannya memikirkan zaman ini dan zaman yang akan datang, masa sekarang dan masa yang akan datang, sebagai suatu masa yang berurutan, yang akan silih berganti, satu menggantikan yang lain. Akan tetapi dalam pemikiran Kristiani, sebagaimana dikembangkan oleh Santo Paulus, oleh Santo Yohanes, dan juga dalam Injil Markus pada hari ini, ciptaan lama dan baru itu hadir secara tumpang tindih bersamaan, satu terhadap yang lain, tidak secara kronologis terjadi, tetapi akan digenapi pada akhir zaman, dan semuanya terjadi dalam kehidupan ini seiring serentak. Baik itu penderitaan maupun sukacita, baik itu kesedihan maupun kegembiraan, dosa dan penebusan berlangsung dalam kehidupan umat manusia, dan tumpuan dari semua itu tidak lain adalah Kristus. Kristus mengubah kehidupan yang lama dan baru ini secara serentak. Memang kehidupan yang lama sudah dimatikan, diganti dengan kehidupan baru berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Namun demikian, dalam kehidupan antara masa kini dan masa datang, kerap kali campur aduk
dan kita bergumul di antara kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan baik, kekuatan-kekuatan daging, kekuatan-kekuatan roh yang terus memurnikan iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Ketika kita mengalami pergumulan itu dalam ketaatan, kerendahan hati, kesetiaan, maka berkat akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Berkat yang dijanjikan oleh Kristus yang tentu saja disertai dengan segala pengorbanan. Maka dikatakan dalam Injil tadi, disertai dengan penganiayaan. Namun demikian, penganiayaan dan pengorbanan itu tidak membuat kita habis, melainkan justru mengalami kekuatan dan kasih karunia yang tak kunjung habis. Terus-menerus dialirkan berlipat ganda di dalam kehidupan kita sebagai berkat yang dicurahkan kepada kita. Itulah yang mau digambarkan dalam Injil Markus yang mempunyai dua hal pokok. Yang pertama menjawab siapa jati diri Yesus, yang tidak lain adalah Kristus, dan bagaimana kita mengikuti Kristus melalui jalan pengorbanan, jalan salib menuju kebangkitan bersama Yesus Kristus, Anak Allah. Dengan demikian, permenungan-permenungan kita pada hari-hari ini yang mengacu pada Injil Markus mengajak kita untuk semakin mengenal Kristus dengan baik, mengasihinya dengan segenap jiwa raga kita, dan kemudian mengikutinya dengan segala konsekuensi yang harus kita tanggung. Barang siapa setia, mengenal, mengimani, mengikuti Yesus Kristus, Putra Allah sendiri, maka rahmat demi rahmat akan dilimpahkan, berkat demi berkat akan dicurahkan, kasih karunia demi kasih karunia terus akan mengalir di dalam kehidupan kita. Mari dengan rendah hati kita mensyukuri Yesus Kristus yang boleh kita kenal, Juru Selamat kita yang dengan wafat dan bangkit menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa semua orang, menebus seluruh alam semesta ini. Dengan bekal ini, besok kita akan memasuki masa Prapaskah agar iman kita semakin bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.